Harga sayuran naik di sejumlah pasar tradisional di DKI Jakarta. Kenaikan harga ini terjadi pada sawi putih, sawi hijau, pakcoy, dan selada. Harga selada terpantau melonjak dengan harga rata-rata Rp33.000 per kilogram, di mana beberapa hari lalu selada masih dijual seharga Rp24.000 per kilogram. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada sawi putih dan sawi hijau. Sawi putih naik Rp14.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Sedangkan sawi hijau naik dari Rp14.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Selanjutnya harga pakcoy juga naik dari sebelumnya Rp12.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Santa menyebut kenaikan harga sayuran disebabkan oleh kondisi cuaca di Bogor. Tidak hanya sayuran, harga sejumlah pangan lainnya juga naik, diantaranya cabai merah maupun cabai rawit. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini sejumlah komoditas di pasar, berikut laporan jurnalis CNBC Indonesia dan juru kamera Indra Ridwan dari Pasar Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Sejumlah barang yang menyumbang inflasi, salah satunya adalah bahan pokok yang dijual di pasar tradisional. Salah satunya tempat saya berada saat ini, yakni di Pasar Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Tadi saya sempat berkeliling ke sejumlah toko yang menjual bahan pokok. Memang harga-harga bahan pokok di pasar ini masih cenderung stabil, mulai dari misalnya bawang merah dan juga bawang putih, di mana bawang merah ini dijual seharga Rp52.000 per kilogram, sedangkan bawang putih ini dijual seharga Rp40.000 per kilogram. Kemudian kalau kita bicara soal komoditas lain seperti telur ayam, misalnya telur ayam ras ini dijual seharga Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Memang sempat ada kenaikan sedikit dan juga penurunan sedikit tapi tidak signifikan. Nah, kalau kita bicara soal komoditas lain, misalnya daging ayam, kemudian daging sapi, ini juga masih terpantau normal. Tapi kalau komoditas yang harganya masih cukup melambung, yakni ada pada cabai, terutama cabai keriting merah, ini masih dijual seharga Rp60.000 per kilogram. Ini masih belum ada penurunan sedikit pun sejak Lebaran kemarin. Nah, kalau kita bicara lagi soal komoditas lain yang memang menjadi perbincangan utama selama beberapa bulan terakhir, yakni minyak goreng. Di sini minyak goreng kemasan tersedia cukup banyak, begitu seperti yang terlihat. Hampir semua toko menyediakan minyak goreng kemasan dan harganya pun cukup beragam sesuai dengan mereknya. Tapi kalau kemasan satu seperti misalnya Tropical, kemudian Sanko, ini dijual seharga Rp46.000 hingga Rp47.000 per 2 liter. Ini artinya per liternya dijual seharga Rp23.500 hingga Rp24.000. Meskipun harganya memang berangsur turun kalau dibandingkan dengan 2 pekan lalu, namun angka ini masih sangat jauh dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni HET minyak goreng kemasan, yakni seharga Rp14.000 per liter. Nah, kalau kita bicara soal minyak goreng curah di pasar tradisional Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ini memang per hari ini tidak tersedia karena stoknya masih belum ada, distributor masih belum datang untuk menyetok minyak goreng curah. Namun kalau dari informasi para pedagang, terakhir pada pekan lalu minyak goreng curah di pasar Mampang Perapatan ini dijual seharga Rp18.000 per kilogram. Namun per hari ini memang para pedagang juga sepakat untuk tidak menjual minyak goreng curah semenjak pada hari kemarin memang pemerintah mengarahkan untuk menjual minyak goreng curah seharga Rp15.500 per kilogram. Karena memang dari distributor ini masih menjual harganya cukup tinggi, yakni Rp15.500 per kilogram. Maka dari itu para pedagang di sini ini tidak akan bisa mendapatkan untung dari hasil penjualan minyak goreng curah. Berikut informasi dari sejumlah pedagang di Pasar Mampang Perapatan. Yang naik seperti rawit merah, cabai merah keriting, rawit merah sekitar kisaran per kilo Rp75.000. Sedangkan merah keriting Rp60.000, rawit hijau Rp65.000 per kilo. Bawang merah ada kena penurunan sekitar Rp50.000 per kilo. Bawang putih Rp30.000 per kilo. Telur kurang lebih hari ini Rp29.000 Rp30.000 per kilo. Minyak curah dari agen Rp15.200, disuruh pemerintah jual Rp15.500, padahal nggak jual curah. Kalau hari ini yang naik telur. Biasa bisa jual 28, sekarang 29. Bawang putih justru agak turun dikit ya, 35 per kilo. Stabil Ya, ya? boleh dibilang stabil lah. Gula putih belum ada kenaikan, masih, ini saya lagi habis belum belanja. Kalau yang belanja kemarin masih biasa. 6, jadi 13
13.000 per kilo yang GMP. Telur 29 jualnya. Nah, minyak goreng curah itu katanya suruh jual 15,5. Padahal kita belanja di luar plus ongkos tuh jatuhnya 16 kurang sedikit. Ya setelah gimana kita mau jual itu. Makanya ya udah nunggu yang 15,5. Udah yang habis saya ditegur terus harus jual 15,5. Ya mending iya saya bilang kalau memang bisa datang sampai sini kita nggak pakai ongkos harga 15.000 per kilo kita masih bisa. Oke lah kita masih mau. Untung 500 perak kita masih maulah bantu program pemerintah ya. Ini enggak. Suruh jual 15,5 barangnya nggak ada. Jadi kita kan susah juga ya. Kalau kita cari keluar sendiri modalnya hampir 16.000 karena kan pakai ongkos lah, plastik segala itu. Ya jatuhnya hampir 16. Untuk mengatasi polemik minyak goreng baik kemasan maupun curah, pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk turun tangan. Luhut mengungkapkan telah mengajukan kepada Presiden agar semua perusahaan sawit di Indonesia berkantor pusat di Indonesia. Luhut pun akan melakukan audit atas semua perusahaan sawit mulai bulan ini. Kemudian pada saat yang bersamaan mulai 1 Juni 2022 yakni kemarin pemerintah tak lagi menggelontorkan subsidi atas minyak goreng curah, namun mengganti kebijakannya dengan program minyak goreng curah rakyat dengan mewajibkan produsen dan eksportir minyak sawit memenuhi kebutuhan domestik atau DMO. Tim Liputan CNBC Indonesia.